Malam gelap, bulan purnama bersinar, dan seorang petani miskin yang putus asa berjalan ke hutan. Ia tak membawa obor, hanya harapan terakhir. Di sana, di balik rimbunnya pohon, bisikan aneh menawarkan kekayaan. Bukan dengan kerja keras, tapi dengan harga yang tak terbayangkan. Bisikan itu berasal dari sosok mengerikan, dan perjanjian yang ia buat malam itu bukan hanya mengubah hidupnya, tapi juga nasib seluruh desa. Inilah kisah asal mula babi ngepet, kutukan yang dimulai dengan keserakahan dan berakhir dengan pertumpahan darah. Mentari sore memancarkan sinar terakhirnya, mengubah langit di atas desa Kertamukti menjadi jingga keemasan. Namun, keindahan itu tak mampu menyentuh hati Mbah Sarwo. Ia hanya duduk terdiam di lincak bambu yang rapuh, memandang petak sawah miliknya yang kini tak lebih dari hamparan tanah kering retak-retak. Sudah berhari-hari hujan tak turun. Tanaman padinya layu, mengering, dan akhirnya mati sebelum sempat berbuah. Di sampingnya, sang istri, Yusarmi, sibuk menambal karung goni yang sudah sobek di sana-sini. Ia tak mengeluarkan sepatah kata pun. Keheningan itu justru lebih menyakitkan daripada kata-kata yang penuh keluhan. Yusarmi tahu, hatinya pun sama hancurnya. Hasil panen yang gagal kali ini adalah pukulan telak. Mereka tidak hanya kehilangan sumber makanan, tetapi juga sumber pendapatan. Utang kepada para tengkulak semakin menumpuk, mengancam untuk menelan mereka hidup-hidup. Namun, di antara semua penderitaan itu, ada satu hal yang paling membuat hati Mbah Sarwo remuk redam. Wajah pucat putri semata wayangnya, Marni. Gadis kecil itu terbaring lemah di dalam gubuk reot mereka. Tubuhnya panas dan napasnya tersengal-sengal. Sudah 3 hari Marni hanya minum air nasi. Tubuhnya terlalu lemah untuk menerima makanan padat. Mbah Sarwo sudah mencoba segala cara. Ia menjual ayam betina satu-satunya, meminjam uang dari tetangga yang tak kalah miskin, bahkan mencuri singkong dari ladang orang. Semua usaha itu sia-sia. Demam Marni tak kunjung turun. Mbah Sarwo bangkit dari duduknya. Kakinya melangkah tanpa tujuan, hanya mengikuti naluri yang dipenuhi keputusasaan. Ia berjalan menyusuri jalan setapak desa yang sepi. Angin berhembus, menerbangkan debu dan daun-daun kering. Ia melewati rumah Pak Kardi, tetangganya. Dinding rumah Pak Kardi terbuat dari kayu jati yang kokoh, atapnya genteng tanah liat yang tersusun rapi. Dari dalam, terdengar tawa riang anak-anak Pak Kardi. Mereka pasti sedang makan malam dengan lauk pauk yang lezat. Perut Mbah Sarwo bergejolak. Rasa lapar dan cemburu bercampur aduk, menciptakan gelombang kebencian yang menggerogoti hatinya. Ia terus berjalan hingga sampai di pinggir desa, di mana hutan lebat membentang luas. Hutan itu dikenal angker, dihuni oleh berbagai macam makhluk gaib. Tak ada penduduk desa yang berani masuk ke sana, apalagi di malam hari. Namun, Mbah Sarwo sudah tak peduli. Pikirannya kosong. Satu-satunya yang ada di benaknya hanyalah Marni, putrinya. Ia harus mendapatkan uang untuk membeli obat. Ia harus menyelamatkan putrinya. Tiba-tiba, dari dalam hutan, terdengar suara bisikan. Bukan bisikan manusia, melainkan suara berat dan bergemuruh, seolah berasal dari perut bumi. Suara itu menyebut namanya, Mbah Sarwo, berulang-ulang, perlahan namun pasti. Mbah Sarwo menghentikan langkah. Jantungnya berdebar kencang. Ia tak takut, hanya penasaran. Aku tahu penderitaanmu, Mbah Sarwo, bisik suara itu lagi. Aku tahu bagaimana rasanya memiliki segalanya, lalu kehilangan semuanya. Mbah Sarwo menelan ludah. Siapa kau? Tanyanya. Suaranya serak. Aku adalah temanmu, jawab suara itu, kini terdengar lebih jelas. Aku adalah jawaban dari semua doamu. Aku bisa memberimu kekayaan yang tak pernah kau bayangkan. Aku bisa menyembuhkan putrimu. Aku bisa membuatmu menjadi orang paling dihormati di desa ini. Mbah Sarwo terdiam. Pikiran logisnya berteriak untuk lari. Namun, hatinya, yang dipenuhi keputusasaan dan cinta untuk Marni, mendorongnya untuk mendengarkan. Ia melangkah maju, perlahan, menuju kegelapan yang menutupi pintu masuk hutan. Suara itu terus membujuknya, menjanjikan hal-hal yang paling ia idamkan. Ia berjanji akan memberikan emas, perak, dan permata. Ia berjanji akan mengabulkan semua keinginan Mbah Sarwo, asalkan Mbah Sarwo mau mengikuti syarat-syaratnya. Mbah Sarwo tak peduli lagi. Ia hanya ingin Marni sembuh.
Ia tak peduli lagi dari mana uang itu berasal, atau apa yang harus ia korbankan. Ia hanya ingin putrinya kembali tersenyum. Maka, tanpa berpikir panjang, Mbah Sarwo akhirnya mengangguk. Ia mengangguk pada bisikan yang menggodanya, pada suara yang menawarkan jalan pintas menuju kekayaan. Ia mengangguk, menyerahkan dirinya kepada kegelapan. Dan pada malam itu, di tengah hutan yang sunyi, perjanjian gaib telah tercipta. Perjanjian yang kelak akan mengubah hidupnya, dan kehidupan seluruh desa, untuk selamanya. Suara itu bukan hanya bisikan, melainkan sebuah janji yang bergema di relung hati Mbah Sarwo. Janji akan kekayaan, kemewahan, dan yang paling penting, kesembuhan untuk putrinya. Ia melangkah lebih dalam ke hutan, tanpa ragu, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Cahaya rembulan tak mampu menembus lebatnya pepohonan, menyisakan kegelapan yang pekat. Hawa dingin merayap di kulitnya, namun hatinya justru dipenuhi api dari harapan dan keserakahan. Di tengah hutan, ia menemukan sebuah gua. Pintu gua itu tersembunyi di balik rumpun bambu yang lebat, seolah sengaja disamarkan. Dari dalam gua, terpancar cahaya hijau yang remang-remang. Mbah Sarwo memberanikan diri masuk. Di dalam gua, ia menemukan sosok yang tidak pernah ia bayangkan. Makhluk itu berdiri tegak. Tingginya nyaris menyentuh langit-langit gua. Tubuhnya kurus kering, kulitnya hitam legam, dan matanya merah menyala seperti bara api. Di kepala makhluk itu, tumbuh 2 taring melengkung ke atas, mengingatkan Mbah Sarwo pada babi hutan. Itu adalah siluman babi. Kau datang, Mbah Sarwo. Suara siluman babi itu bergemuruh. Aku tahu kau akan datang. Manusia selalu menyerah pada penderitaan, dan keserakahan adalah jalan pintas yang paling mudah. Mbah Sarwo menelan ludah. Aku hanya ingin putriku sembuh, katanya. Suaranya bergetar. Siluman babi itu menyeringai. Tentu saja. Semua ada harganya. Kekayaan, kekuasaan, bahkan kesembuhan. Kau ingin semua itu? Maka kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Mbah Sarwo mengangguk cepat. Ia tidak peduli apa yang harus ia berikan. Jiwanya, raga, atau bahkan nyawanya. Semua tak ada artinya jika Marni tidak selamat. Aku akan memberimu kekuatan, kata siluman babi itu, mendekat. Kekuatan untuk mengambil apa yang kau inginkan dari mereka yang memilikinya. Kau akan menjadi babi ngepet. Siluman babi itu lalu menjelaskan syarat-syarat perjanjian. Setiap malam Jumat Kliwon, Mbah Sarwo harus datang ke gua itu, mengucapkan mantra-mantra kuno, lalu berubah wujud menjadi babi hitam legam. Ia harus mencuri harta dari rumah-rumah penduduk desa yang kaya. Tapi, ada satu syarat yang paling penting. Saat ia beraksi, sang istri, Yusarmi, harus menjaga lilin di dalam kamar. Jika lilin itu padam, nyawa Mbah Sarwo akan terancam. Ia tidak akan bisa kembali ke wujud manusia, dan akan selamanya menjadi babi. Mbah Sarwo mendengarkan dengan seksama. Ia tak berpikir panjang. Tawaran itu terlalu menggiurkan. Ia membayangkan Marni sembuh, utang-utangnya lunas, dan ia bisa hidup makmur. Ia membayangkan wajah Lurah Kartono yang terkejut melihatnya menjadi orang kaya. Mbah Sarwo mengangguk, menyetujui perjanjian itu. Siluman babi itu tersenyum puas. Ia menyentuh dahi Mbah Sarwo, dan seketika, Mbah Sarwo merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Ia merasakan kekuatan aneh mengalir di dalam tubuhnya. Kekuatan itu bukan hanya kekuatan fisik, melainkan juga kekuatan untuk berbuat jahat, kekuatan yang kelak akan memakan dirinya. Mulai sekarang, kau adalah bagian dari kami, bisik siluman babi itu. Suaranya berubah menjadi dengkuran. Kau akan menjadi kaya, Mbah Sarwo. Sangat kaya. Tapi ingat, setiap kekayaan memiliki harga yang harus dibayar. Setelah mengucapkan kalimat itu, siluman babi itu lenyap, menyisakan kegelapan dan keheningan. Mbah Sarwo terdiam, mematung di dalam gua. Ia tidak tahu apakah yang baru saja terjadi adalah mimpi atau kenyataan. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan dorongan kuat untuk segera kembali ke rumah, menunggu malam Jumat Kliwon tiba. Ia ingin segera membuktikan apakah semua ini benar. Ia ingin segera menyelamatkan putrinya, bahkan jika itu harus mengorbankan segalanya, termasuk nuraninya. Dengan langkah mantap, Mbah Sarwo keluar dari gua. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang.
Di bawah sana, kehidupan desa masih berjalan normal. Tapi tidak baginya. Hidupnya, sejak malam itu, sudah berubah. Ia tidak lagi sama dengan Mbah Sarwo yang miskin dan putus asa. Kini ia adalah seorang manusia yang telah menjual jiwanya kepada iblis. Manusia yang siap menjadi babi untuk menumpuk harta. Ia siap menghadapi konsekuensi dari perjanjian itu, karena yang paling penting baginya saat ini hanyalah Marni. 2 hari terasa seperti 2 tahun bagi Mbah Sarwo. Ia menghabiskan waktu dengan gelisah, memandang Marni yang masih terbaring lemah. Yusarmi, sang istri, menyadari perubahan suaminya. Mbah Sarwo tak lagi murung, namun ada sesuatu yang aneh dalam matanya. Sebuah kilatan yang tak dikenalnya, kilatan penuh harapan, namun juga dipenuhi kegelapan. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Bulan purnama bersinar terang. Cahayanya membanjiri desa dan menerobos celah-celah gubuk mereka. Mbah Sarwo menatap wajah Marni. Demamnya belum turun, tapi ia yakin, malam ini segalanya akan berubah. Ia bergegas menemui istrinya. "Yu, malam ini, aku akan pergi ke hutan," katanya. Suaranya pelan namun tegas. Yusarmi menatapnya dengan cemas. "Untuk apa, Kang? Hutan itu berbahaya." "Jangan bertanya," jawab Mbah Sarwo, ada nada ancaman dalam suaranya. "Aku punya cara untuk mendapatkan uang. Tapi aku butuh bantuanmu." Yusarmi, yang sudah terlalu lelah dengan kemiskinan dan penderitaan, hanya bisa mengangguk pasrah. Mbah Sarwo lalu mengambil lilin dari lemari, yang biasanya mereka gunakan saat mati lampu. Ia menyalakan lilin itu, lalu menaruhnya di atas meja. "Dengarkan baik-baik," bisik Mbah Sarwo. Matanya menatap tajam ke mata istrinya. "Saat aku pergi, kau harus menjaga lilin ini. Jangan sampai padam. Jika lilin ini padam, aku akan mati. Kau paham?" Yusarmi mengangguk, bulu kuduknya merinding. Ia tidak mengerti apa yang suaminya rencanakan, namun ia merasakan firasat buruk yang merayap di hatinya. "Tunggu aku. Aku akan kembali dengan membawa uang," janji Mbah Sarwo. Lalu ia melangkah keluar gubuk. Di dalam, Yusarmi duduk di samping meja, menatap nyala api lilin yang bergoyang. Marni terbatuk-batuk, dan Yusarmi mendekat, mengusap dahi putrinya yang panas. Ia berdoa, berharap semua ini segera berakhir. Di luar, Mbah Sarwo berjalan cepat menuju hutan. Ia kembali ke gua tempat ia bertemu dengan siluman babi. Ia mengucapkan mantra yang sudah dihafalnya. Seketika, tubuhnya terasa panas, lalu dingin. Tulang-tulangnya terasa retak. Kulitnya menebal dan ditumbuhi bulu-bulu kasar berwarna hitam legam. Kakinya memendek, menjadi 4. Sorot matanya berubah, menjadi mata babi yang kecil dan penuh nafsu. Namun, di balik itu semua, kesadarannya tetap manusia. Ia tetaplah Mbah Sarwo, petani miskin yang kini menjelma menjadi makhluk mengerikan. Ia adalah babi ngepet pertama. Dengan congornya yang basah, ia mulai mengendus-endus. Naluri barunya membimbingnya. Ia merasakan bau uang, bau harta, yang tersembunyi di dalam rumah-rumah penduduk. Ia berlari cepat, melewati semak-semak, menuju desa. Ia mengendap-endap di balik kegelapan malam, menyelinap di antara bayang-bayang pohon. Target pertamanya adalah rumah Lurah Kartono. Rumah itu yang paling besar, paling mewah, dan paling banyak menyimpan harta. Mbah Sarwo mendekati tembok, lalu dengan kekuatan barunya, ia menembus dinding itu dengan mudah. Ia masuk ke dalam rumah. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya rembulan yang masuk dari jendela. Ia mengendus, lalu menemukan peti kayu besar di bawah tempat tidur. Ia mendorong peti itu dengan congornya. Kunci peti itu terbuka dengan sendirinya, seolah sihir yang melindunginya takluk pada kekuatan babi ngepet. Di dalamnya, tumpukan uang dan perhiasan berkilauan. Nafsu Mbah Sarwo memuncak. Ia mengambil uang dan perhiasan itu dengan mulutnya, memasukkannya ke dalam karung goni yang entah dari mana asalnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Jantung babinya berdebar kencang. Ia panik, lalu bergegas keluar dari rumah itu. Ia berlari sekencang-kencangnya, meninggalkan rumah Lurah Kartono. Di dalam, Yusarmi merasakan lilinnya bergoyang-goyang, nyaris padam. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengusap dahinya, berdoa agar suaminya selamat. Di luar, Mbah Sarwo, dengan wujud babi,
berlari menuju gubuknya. Ia kembali menjadi manusia, nafasnya terengah-engah. Di tangannya, sebuah karung goni berisi uang dan perhiasan. Ia telah berhasil. Ia menatap karung itu, matanya berkaca-kaca. Ia telah berhasil. Putrinya, Marni, akan selamat. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan kegelapan yang semakin dalam. Ia telah melintasi batas, dan tidak ada jalan untuk kembali. Ia telah menjadi iblis, demi menyelamatkan malaikat kecilnya. Pagi itu, Desa Kertamukti dikejutkan oleh kabar hilangnya harta benda milik Lurah Kartono. Rumor menyebar cepat, dan bisik-bisik ketakutan mulai terdengar. Ada yang bilang itu ulah perampok, ada pula yang menduga itu adalah kutukan. Namun, di tengah kegaduhan itu, tak ada yang menyadari bahwa pada saat yang sama, kehidupan Mbah Sarwo dan Yu Sarmi mulai berubah drastis. Keesokan harinya, Mbah Sarwo mendatangi tabib di kota. Ia membawa uang yang didapatnya untuk membeli obat yang paling mujarab. Dengan tak sabar, ia memberikan obat itu kepada Marni, putrinya. Ajaib, dalam hitungan jam, demam Marni mulai turun. Gadis kecil itu membuka matanya, dan senyum lemah terukir di wajahnya. Melihat putrinya sembuh, hati Mbah Sarwo terasa lega. Rasa bersalah yang sempat muncul kini terkikis oleh rasa syukur yang mendalam. Ia telah menukar kegelapan dengan cahaya, dan ia merasa itu sepadan. Sejak malam itu, Mbah Sarwo menjadi sering pergi. Setiap malam Jumat Kliwon, ia akan keluar dari gubuknya, meninggalkan Yu Sarmi yang kini memiliki tugas baru, menjaga lilin. Yu Sarmi melakukannya dengan patuh. Firasat buruknya terus mengganggu, namun ia tak berani bertanya. Ia hanya bisa berdoa agar suaminya selamat, dan berharap semua ini akan segera berakhir. Kekayaan Mbah Sarwo melonjak. Dari hari ke hari, tumpukan uang di dalam karung goni semakin menggunung. Mbah Sarwo tidak lagi hanya membeli kebutuhan pokok, tetapi juga barang-barang mewah. Ia membeli seekor sapi, lalu 2, lalu 3. Ia membeli sebidang tanah, lalu membangun rumah baru dari kayu jati yang kokoh. Rumah itu dilengkapi perabotan mewah, jauh berbeda dengan gubuk reot mereka sebelumnya. Perubahan drastis ini tentu saja memicu gosip di seluruh desa. Para tetangga, yang tadinya mengasihani Mbah Sarwo, kini mulai memandangnya dengan kecurigaan. Bagaimana mungkin seorang petani miskin bisa menjadi kaya raya dalam waktu secepat itu? Mbah Sarwo berusaha menutupi jejaknya. Ia berdalih bahwa ia menemukan harta karun di hutan. Namun, alasan itu tidak bisa dipercaya. Gosip itu akhirnya sampai ke telinga Lurah Kartono. Sejak hartanya dicuri, ia menjadi sangat waspada. Ia sudah memanggil polisi dari kota, namun tak ada jejak yang ditemukan. Ketika ia mendengar kabar tentang Mbah Sarwo, ia menjadi penasaran. Ia mulai mengamati Mbah Sarwo dari jauh. Ia memperhatikan bagaimana Mbah Sarwo yang tadinya kurus kering, kini terlihat gemuk dan sehat. Ia memperhatikan bagaimana Mbah Sarwo yang tadinya pendiam, kini terlihat sombong. Suatu malam, Lurah Kartono mengajak beberapa pemuda desa untuk berkumpul di rumahnya. "Aku punya firasat buruk," katanya. Suaranya pelan. "Aku rasa hilangnya harta kita ada hubungannya dengan Mbah Sarwo. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku yakin dia pelakunya." "Tidak mungkin, Lurah," kata salah satu pemuda. "Dia kan orang miskin. Dia tidak punya kemampuan untuk merampok." "Justru itu," jawab Lurah Kartono. "Bagaimana mungkin orang miskin tiba-tiba menjadi kaya raya? Itu tidak masuk akal. Besok malam Jumat Kliwon, kita akan mengintai Mbah Sarwo. Kita akan buktikan apakah dia yang mencuri harta kita." Para pemuda itu setuju. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka juga penasaran, dan mereka ingin membuktikan apakah dugaan Lurah Kartono benar. Di rumah barunya, Mbah Sarwo tidak menyadari bahaya yang mengintai. Ia hanya menikmati kekayaannya, membeli apapun yang ia inginkan. Ia telah menjadi budak dari keserakahannya sendiri. Hati nuraninya yang dulu bersih kini tertutupi oleh lapisan-lapisan dosa. Yang ia pikirkan hanyalah harta, lebih banyak harta. Ia tidak menyadari bahwa di balik kemewahan yang ia dapat, ada harga yang harus dibayar, harga yang kelak akan menuntut lebih dari sekadar harta. Harga itu adalah nyawa, dan kali ini, nyawa yang paling berharga. Di dalam rumah barunya yang megah,
Mbah Sarwo duduk di kursi jati ukiran, tangannya memegang segelas teh panas. Namun, hatinya tak setenang teh itu. Harta yang melimpah tak mampu menenangkan gejolak di dalam dirinya. Sudah 4 kali ia berhasil menjadi babi ngepet, dan setiap kali kembali, ia merasa ada bagian dari dirinya yang hilang. Dulu, ia seorang petani yang sederhana. Sekarang, ia adalah seorang pencuri yang licik, yang hanya memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak uang. Yu Sarmi, sang istri, juga merasakan perubahan itu. Ia kini mengenakan kebaya sutra dan perhiasan emas, namun matanya tetap dipenuhi ketakutan. Ia selalu waspada, menjaga lilin dengan penuh ketegangan. Ia tahu, suaminya telah membuat perjanjian dengan iblis. Ia juga tahu, iblis itu tidak akan memberikan apa-apa secara cuma-cuma. Suatu malam, Mbah Sarwo kembali dari aksinya. Ia membawa karung goni yang lebih besar dari biasanya, penuh dengan uang dan perhiasan. Ia melemparkan karung itu ke lantai. Nafasnya terengah-engah. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi dahinya. "Kang, ada apa?" tanya Yu Sarmi, cemas. Mbah Sarwo tidak menjawab. Ia hanya duduk terdiam, memijat kepalanya. Aku merasakan sesuatu yang aneh," bisiknya. "Perjanjian itu semakin berat." Yu Sarmi mendekat. "Apa yang harus Kang lakukan?" Aku harus memberikan tumbal," jawab Mbah Sarwo. Suaranya nyaris tak terdengar. "Siluman babi itu menuntut tumbal. Setiap kekayaan yang aku dapat, harus dibayar dengan nyawa." Yu Sarmi terkejut. Ia mundur selangkah. Wajahnya memucat. Matanya membelalak ketakutan. "Tumbal apa? Siapa yang harus Kang korbankan?" "Orang terdekat denganku," kata Mbah Sarwo. Suaranya bergetar. "Salah satu dari kalian, kau atau Marni." Ucapan Mbah Sarwo membuat Yu Sarmi lemas. Ia jatuh ke lantai. Air matanya mengalir deras. Ia tidak percaya bahwa suaminya, pria yang dulu ia cintai, kini telah berubah menjadi monster. Ia tidak percaya bahwa suaminya rela mengorbankan nyawa demi kekayaan. "Tidak, Kang. Jangan," teriak Yu Sarmi. "Lebih baik kita kembali miskin. Kita kembalikan semua uang ini. Kita tidak butuh harta yang didapat dari darah." Mbah Sarwo menatap tumpukan uang di karung goni. Ia merasakan dorongan kuat untuk menolak permintaan istrinya. Ia telah mengorbankan segalanya untuk mendapatkan kekayaan ini. Ia tidak bisa kembali sekarang. Ia tidak bisa kembali menjadi Mbah Sarwo yang miskin, yang putus asa, yang hanya bisa melihat anaknya menderita. "Tidak semudah itu," katanya. Suaranya dingin. "Perjanjian ini tidak bisa dibatalkan. Jika kita menolaknya, kita akan mati. Siluman babi itu akan membunuh kita." Keduanya terdiam. Mereka terjebak dalam dilema yang mengerikan. Di satu sisi, mereka harus mengorbankan nyawa orang yang paling mereka cintai. Di sisi lain, mereka harus mati. Yu Sarmi hanya bisa menangis, menatap suaminya dengan penuh kebencian dan kekecewaan. Ia melihat Mbah Sarwo yang dulu lembut, kini telah digantikan oleh sosok yang kejam dan egois. Keesokan harinya, Yu Sarmi mengambil cincin emasnya, cincin yang baru saja diberikan suaminya. Ia memberikannya kepada Marni, putrinya. "Pakai ini, Nak," katanya. Suaranya serak. "Jangan pernah lepas. Ini akan melindungimu." Marni mengambil cincin itu, mengangguk. Ia tidak mengerti apa-apa. Ia hanya merasakan kesedihan yang mendalam dari ibunya. Sementara itu, Mbah Sarwo pergi ke hutan, kembali ke gua tempat ia membuat perjanjian. Ia ingin meminta ampunan. Ia ingin memohon keringanan. Namun, siluman babi itu tidak mau mendengarkan. "Perjanjian adalah perjanjian," kata siluman babi itu, suaranya bergemuruh. "Kau sudah tahu risikonya sejak awal. Sekarang, kau harus membayarnya." Mbah Sarwo kembali ke rumah dengan hati yang hancur. Ia tahu, ia harus membuat keputusan. Ia harus memilih siapa yang akan ia korbankan. Ia menatap Yu Sarmi, lalu menatap Marni. Ia tidak bisa membuat keputusan itu. Ia tidak ingin kehilangan keduanya. Namun, ia tidak punya pilihan. Malam Jumat Kliwon berikutnya, ia harus memilih, dan tumbal itu harus segera dipersembahkan. Puncak konflik semakin dekat.
dan Mbah Sarwo tidak tahu apakah ia akan selamat dari kegilaan yang telah ia ciptakan sendiri. Ketakutan dan kecurigaan telah merasuki seluruh desa. Hilangnya harta benda dari beberapa rumah warga, yang selalu terjadi di malam Jumat Kliwon, membuat semua orang gelisah. Namun, yang paling gelisah adalah Lurah Kartono. Ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan warganya, dan ia semakin yakin bahwa Mbah Sarwo adalah pelakunya. Lurah Kartono tidak bisa tidur nyenyak. Malam itu, ia duduk di teras rumahnya, memandangi bulan purnama yang bersinar. Ia teringat pada ucapan-ucapan para tetangga, pada kekayaan mendadak Mbah Sarwo, pada penyakit Marni yang tiba-tiba sembuh. Semua kebetulan itu terlalu aneh untuk diabaikan. Ia harus bertindak. Keesokan harinya, Lurah Kartono memanggil beberapa pemuda desa yang paling berani dan terpercaya. Di antaranya adalah Joko, seorang pemuda yang dikenal lincah, dan Budi, yang memiliki pengalaman sebagai penjaga malam. Mereka berkumpul di balai desa, duduk di kursi bambu yang reot. "Aku memanggil kalian ke sini karena aku percaya pada kalian," kata Lurah Kartono, suaranya pelan dan serius. "Aku ingin meminta bantuan kalian untuk memecahkan masalah ini. Aku yakin ada hubungannya dengan Mbah Sarwo." Joko dan Budi saling pandang. Mereka juga sudah mendengar gosip-gosip itu. Namun, mereka tidak punya bukti. "Lalu, apa yang harus kita lakukan, Lurah?" tanya Joko. "Malam ini, kita akan mengintai rumah Mbah Sarwo," jawab Lurah Kartono. "Aku punya rencana. Kita akan berpencar. Aku akan mengintai dari depan, Joko dan Budi dari belakang. Jika Mbah Sarwo keluar, kita akan mengikutinya. Jangan sampai dia sadar kita ada di sana." Mereka setuju. Rencana itu terdengar sederhana, namun berbahaya. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Mereka hanya tahu bahwa mereka harus membuktikan apakah Mbah Sarwo adalah pencurinya. Malam itu, mereka berkumpul di balik semak-semak dekat rumah Mbah Sarwo. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Bulan purnama bersinar terang. Hawa dingin merayap, dan suara jangkrik memecah keheningan. Mereka menunggu. Jantung mereka berdebar kencang. Di dalam rumahnya yang megah, Mbah Sarwo bersiap-siap. Ia mengambil lilin dari dalam lemari, lalu menyalakannya. Ia memberikan lilin itu kepada Yusarmi, yang duduk di ranjang dengan wajah pucat. "Kau tahu tugasmu," kata Mbah Sarwo, suaranya dingin. "Jaga lilin ini baik-baik. Jika kau lalai, kita semua akan mati." Yusarmi mengangguk, tangannya gemetar. Ia menatap nyala api lilin, lalu menatap suaminya. Ia melihat sosok yang berbeda, sosok yang ia tak kenali. Mbah Sarwo yang dulu adalah petani yang baik hati. Mbah Sarwo yang sekarang adalah iblis yang siap mengorbankan nyawa demi kekayaan. Mbah Sarwo melangkah keluar dari rumahnya. Ia berjalan menuju hutan, ke tempat ia membuat perjanjian. Namun, ia tidak menyadari bahwa di balik semak-semak, Lurah Kartono dan para pemuda desa sedang mengawasinya. Mereka mengikuti Mbah Sarwo, bersembunyi di balik pohon dan semak. Mereka melihat Mbah Sarwo mengucapkan mantra, lalu berubah menjadi babi hitam legam. "Astaga!" bisik Joko, terkejut. Lurah Kartono menahan napas. "Kita harus segera bertindak," katanya, suaranya serak. Mereka melihat Mbah Sarwo, dalam wujud babi, berlari menuju rumah-rumah warga. Ia melewati rumah Pak Kardi, lalu masuk ke dalam. Mereka mendengarkan suara dari dalam, suara seperti geraman. Lalu, babi itu keluar, berlari kencang. Mereka mengejarnya. Namun babi itu terlalu cepat. "Kita harus kejar dia," teriak Lurah Kartono. "Kita harus menangkapnya." Mereka terus berlari, mengejar babi hitam itu. Namun, babi itu terlalu cepat. Mereka kehilangan jejaknya di tengah kegelapan malam. Mereka merasa putus asa. Namun, Lurah Kartono tidak menyerah. Ia tahu, babi itu akan kembali ke rumah Mbah Sarwo. Mereka harus memasang jebakan. Malam itu, di tengah kegelapan, perburuan telah dimulai. Dan Mbah Sarwo, yang kini menjadi babi, tidak menyadari bahwa nyawanya kini berada di ujung tanduk. Kabar soal perburuan babi ngepet menyebar seperti api di jerami kering. Seluruh desa Kertamukti kini berada dalam ketakutan dan kegelisahan. Lurah Kartono dan para pemuda desa yang gagal menangkap babi hitam itu,
kini kembali dengan rencana baru. Mereka tidak lagi hanya mengintai, tapi juga memasang perangkap. Di beberapa sudut desa yang gelap, mereka menaruh jaring dan tongkat bambu runcing. Mereka tahu, babi itu akan kembali ke rumah Mbah Sarwo, dan di sanalah mereka akan mengakhirinya. Sementara itu, di dalam rumahnya yang mewah, Mbah Sarwo merasakan kegelisahan yang luar biasa. Ia tahu perburuan itu telah dimulai. Ia juga tahu, siluman babi yang telah memberinya kekayaan kini menuntut tumbal. Pikiran tentang Yusarmi atau Marni yang harus ia korbankan terus menghantuinya. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Kekayaan yang ia tumpuk kini terasa seperti rantai yang membelenggu, menyeretnya ke jurang kehancuran. Malam itu, Mbah Sarwo duduk di ranjang, menatap wajah Marni yang terlelap. Putrinya terlihat damai, pipinya yang dulu pucat kini merona. Ia menyentuh dahi Marni, dan air matanya menetes. Ia tidak bisa mengorbankan putrinya. Namun, ia juga tidak bisa mengorbankan istrinya. Yusarmi adalah satu-satunya orang yang tahu rahasianya. Ia adalah satu-satunya orang yang bisa ia percayai. Tidak, aku tidak akan mengorbankan siapapun, bisiknya pada dirinya sendiri. Namun, suara hati yang gelap berbisik di telinganya. Suara itu mengingatkannya pada kekayaan yang telah ia dapat. Suara itu mengingatkannya pada janji yang telah ia buat. Kau harus memilih, Mbah Sarwo. Kau sudah tahu sejak awal. Perjanjian adalah perjanjian. Jika kau menolak, kau akan kehilangan segalanya, bahkan nyawamu sendiri. Mbah Sarwo menutupi telinganya, berusaha mengusir suara itu. Ia merasakan kegilaan merayap di benaknya. Ia tidak bisa berpikir jernih. Di satu sisi, ia ingin membatalkan perjanjian itu. Di sisi lain, ia terlalu takut untuk melakukannya. Ia takut pada siluman babi. Ia takut pada kematian. Ketika Yusarmi masuk ke kamar, ia melihat Mbah Sarwo duduk di ranjang, wajahnya pucat. Ada apa, Kang? Tanyanya. Suaranya pelan. Mbah Sarwo menatapnya. Matanya penuh ketakutan, penuh keputusasaan. Yuk, aku harus memilih, bisiknya. Salah satu dari kalian harus menjadi tumbal. Aku tidak punya pilihan. Yusarmi menangis. Kenapa harus begitu, Kang? Lebih baik kita lari. Kita tinggalkan semua ini. Kita kembali ke gubuk kita. Aku tidak butuh rumah mewah ini. Aku hanya butuh kau, dan Marni. Tidak bisa, jawab Mbah Sarwo. Siluman babi itu akan mengejar kita sampai ke ujung dunia. Kita tidak akan pernah bisa lari. Tiba-tiba, terdengar suara keributan di luar rumah. Suara teriakan, suara langkah kaki. Mbah Sarwo dan Yusarmi saling pandang. Mereka tahu, Lurah Kartono dan para pemuda desa telah datang. Mereka datang, bisik Yusarmi, wajahnya memucat. Mbah Sarwo bangkit dari ranjang, panik. Ia harus keluar dari rumah ini. Ia harus kembali ke hutan, kembali menjadi babi, dan melarikan diri. Namun, ia tidak bisa meninggalkan istri dan anaknya. Cepat, Yu, bisiknya. Sembunyikan Marni. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Yusarmi menggeleng. Tidak, Kang. Jangan pergi. Mereka akan menangkapmu. Aku harus pergi, teriak Mbah Sarwo. Ini satu-satunya cara. Kau dan Marni harus selamat. Ia bergegas keluar dari kamar, menuju pintu belakang. Ia melihat Lurah Kartono dan para pemuda desa sudah mengepung rumahnya. Ia tidak punya pilihan. Ia harus berubah wujud di sini. Namun, ia tidak bisa. Ia tidak punya lilin, tidak punya mantra. Semua ada di dalam gua. Ia terjebak. Dan di dalam hatinya, ia tahu, pilihannya kini tinggal satu. Ia harus menghadapi nasibnya, atau menyerah pada kegelapan. Ia telah membuat pilihan yang salah, dan sekarang ia harus membayar harganya. Mbah Sarwo, sang babi ngepet, kini berada di ujung tanduk. Jeritan Yusarmi menyayat malam saat ia melihat Mbah Sarwo membuka pintu belakang, bersiap melarikan diri. Di luar, Lurah Kartono dan para pemuda desa telah mengepung, obor menyala di tangan mereka. Wajah-wajah mereka dipenuhi amarah dan tekad untuk mengakhiri teror yang telah menghantui desa. Mbah Sarwo tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Ia tak bisa lari. Dengan tubuh gemetar,
Ia kembali masuk ke dalam rumah. Yu Sarmi, yang sudah tahu rencana suaminya, kini duduk di dekat ranjang Marni, putrinya. Lilin yang menjadi nyawa Mbah Sarwo kini berada di tangannya. Lilin itu bergoyang-goyang, nyaris padam. Yu Sarmi tahu, suaminya dalam bahaya besar. Ia harus membuat pilihan. Ia harus memilih. Aku akan mengalihkan perhatian mereka, Kang, bisik Yu Sarmi, air mata mengalir di pipinya. Kau lari, cari jalan keluar. Mbah Sarwo menggeleng. Tidak, Yu. Aku tidak akan meninggalkanmu dan Marni. Namun, di tengah-tengah kekacauan itu, suara batin Mbah Sarwo berteriak. Suara iblis yang telah ia buat perjanjian dengannya. Pilih, Mbah Sarwo. Pilih sekarang. Pilih, atau kau akan mati. Mbah Sarwo menatap istrinya, lalu menatap putrinya. Ia melihat Marni yang masih terlelap, tak menyadari bahaya yang mengintai. Ia melihat Yu Sarmi yang wajahnya pucat, namun matanya penuh cinta dan pengorbanan. Mbah Sarwo tak bisa memilih. Ia tak sanggup. Ia mencintai keduanya. Tapi, ia harus. Tiba-tiba, terdengar suara gedoran pintu yang keras. Lurah Kartono dan para pemuda desa tak lagi sabar. Mereka sudah tahu Mbah Sarwo ada di dalam. Mbah Sarwo, keluar kau, teriak Lurah Kartono. Serahkan dirimu. Suara itu membuat Mbah Sarwo panik. Otaknya tak lagi bisa berpikir jernih. Ia harus memilih. Sekarang juga. Dalam kepanikannya, ia meraih lilin di tangan Yu Sarmi. Lilin itu bergoyang, nyaris padam. Yu Sarmi berteriak, "Jangan, Kang, jangan." Namun, Mbah Sarwo tidak mendengarkan. Ia sudah membuat pilihan. Ia tidak bisa mengorbankan putrinya yang tidak tahu apa-apa. Ia tidak bisa membiarkan anaknya menjadi tumbal. Ia memilih untuk mengorbankan istrinya. Dengan mata penuh ketakutan, Mbah Sarwo meniup lilin itu. Seketika, sebuah ledakan energi gelap mengguncang seluruh rumah. Tubuh Mbah Sarwo bergetar hebat. Wujud manusianya mulai bergeser. Tulang-tulangnya retak, kulitnya pecah, dan bulu-bulu hitam kasar mulai tumbuh. Ia kembali menjadi babi ngepet, tetapi kali ini, ia tak bisa mengendalikan dirinya. Kesadarannya hilang, digantikan oleh naluri buas. Ia hanya bisa meraung seperti babi yang terluka. Yu Sarmi menjerit. Ia melihat suaminya berubah menjadi monster di depan matanya sendiri. Ia melihat mata Mbah Sarwo yang dulu lembut, kini dipenuhi nafsu dan kegelapan. Ia telah membuat pilihan yang salah. Ia telah mengorbankan istrinya, dan kini ia akan hidup selamanya sebagai babi. Di luar, Lurah Kartono dan para pemuda desa berhasil mendobrak pintu. Mereka melihat pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan. Sebuah babi hitam lega meraung di tengah-tengah ruang tamu. Mereka terkejut, namun amarah mereka lebih besar dari ketakutan. "Serang!" teriak Lurah Kartono. Para pemuda desa menyerbu ke depan. Mbah Sarwo, dalam wujud babi, menyerang balik. Ia menyeruduk, mengamuk, melukai siapapun yang mencoba mendekatinya. Yu Sarmi, yang melihat suaminya mengamuk, menjerit. Ia tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Satu persatu, para pemuda desa jatuh. Ada yang terluka parah, ada yang mati. Mbah Sarwo tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia hanya babi yang dipenuhi kegelapan. Ia membunuh, ia menghancurkan, ia meraung. Malam itu, desa Kertamukti dipenuhi jeritan dan darah. Malam itu, Mbah Sarwo kehilangan segalanya. Ia kehilangan wujud manusianya, ia kehilangan nuraninya, dan yang paling penting, ia kehilangan cintanya. Ia telah membuat pilihan yang salah, dan kini ia harus membayar harganya dengan penderitaan dan kegilaan yang tak berkesudahan. Malam itu, babi ngepet lahir kembali, bukan sebagai pencuri, tetapi sebagai pembunuh. Jerit ketakutan dan amarah perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Di tengah reruntuhan rumah megah yang dulunya milik Mbah Sarwo, kini hanya tersisa kehancuran. Mayat-mayat tergeletak di mana-mana, darah menodai lantai, dan puing-puing berserakan. Namun, Mbah Sarwo tak ada di sana. Makhluk buas yang dulu adalah seorang petani itu telah lenyap, meninggalkan jejak kekacauan dan duka yang mendalam. Keesokan paginya, ketika matahari terbit, penduduk desa menemukan pemandangan mengerikan.
Mereka menemukan mayat Lurah Kartono dan para pemuda desa yang tergeletak tak bernyawa. Di antara mereka, ada tubuh Yusarmi, yang matanya masih terbuka, dipenuhi kengerian dan kesedihan. Di sisi lain, Marni ditemukan selamat, bersembunyi di balik lemari, gemetar ketakutan. Tak ada yang tahu kemana Mbah Sarwo pergi. Namun, mereka tahu satu hal, ia bukan lagi manusia. Ia telah berubah menjadi monster. Kekayaan yang ia tumpuk kini tak ada artinya. Kekayaan itu telah dibayar dengan darah, dengan nyawa orang-orang yang tak bersalah, dan yang paling menyakitkan, dengan nyawa istrinya sendiri. Di dalam hutan, Mbah Sarwo, dalam wujud babi, berlari tanpa arah. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia tidak bisa kembali ke desa. Ia adalah monster yang telah membunuh. Ia hanya bisa berlari, menghindari cahaya matahari, bersembunyi di balik kegelapan. Ia lapar, ia haus, dan ia merasakan sakit yang luar biasa di dalam hatinya. Ia menyesali semua yang telah ia lakukan. Ia menyesali perjanjian bodoh yang ia buat dengan siluman babi. Ia menyesali kekuasaan yang ia dapat, kekuasaan yang telah merenggut segalanya darinya. Pada malam hari, ia kembali ke gua tempat ia membuat perjanjian. Ia ingin kembali menjadi manusia. Ia ingin memohon ampunan. Ia ingin meminta siluman babi mengembalikan semuanya seperti sedia kala. Namun, siluman babi itu tidak ada. Hanya ada keheningan. Mbah Sarwo menjerit. Ia meraung. Suara babi yang penuh kesedihan itu menggema di seluruh hutan, memecah kesunyian malam. Ia tidak bisa kembali menjadi manusia. Perjanjian itu telah terpatri di dalam jiwanya. Ia adalah babi ngepet selamanya. Tubuhnya mungkin babi, tetapi hatinya masih manusia. Hati yang penuh penyesalan, hati yang dipenuhi duka yang mendalam. Ia membayangkan wajah Yusarmi, wajah yang dipenuhi ketakutan dan cinta. Ia membayangkan wajah Marni, wajah yang kini tidak akan pernah ia lihat lagi. Ia menyadari, kekayaan yang ia dapat adalah kutukan. Uang yang ia curi adalah racun yang telah membunuhnya dari dalam. Ia telah menukar kebahagiaan dengan keserakahan, dan sekarang ia harus membayar harganya dengan penderitaan yang tak berkesudahan. Ia tidak bisa lagi makan dari remah-remah yang ia dapatkan, tidak bisa lagi tidur nyenyak. Ia dihantui oleh bayangan-bayangan orang yang telah ia bunuh. Ia dihantui oleh wajah istrinya. Ia kini hidup di dalam kegelapan. Ia menjadi makhluk yang paling ditakuti, makhluk yang paling dibenci. Ia tidak bisa lagi berinteraksi dengan manusia. Ia hanya bisa hidup sendirian, dihantui oleh dosa-dosanya. Ia tidak punya harapan, tidak punya masa depan. Yang ia miliki hanyalah penyesalan, penyesalan yang akan menemaninya selamanya. Ia telah kehilangan segalanya, dan ia tahu, tidak ada jalan untuk kembali. Ia telah memilih kegelapan, dan sekarang kegelapan itu telah menelannya bulat-bulat. Ia adalah babi ngepet, makhluk terkutuk yang selamanya akan hidup dalam penyesalan dan penderitaan. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi malam itu di desa Kertamukti. Penduduk desa hanya tahu bahwa Mbah Sarwo, yang dulu miskin, kini telah menjadi monster. Mereka menemukan mayat Yusarmi dan Lurah Kartono, bersama dengan beberapa pemuda desa yang terbunuh secara brutal. Mereka tahu Mbah Sarwo adalah pelakunya, meskipun ia telah menghilang tanpa jejak. Mereka yakin, ia telah berubah menjadi makhluk terkutuk yang tak lagi punya nurani. Marni, putri Mbah Sarwo, diselamatkan oleh tetangga. Ia tumbuh dengan trauma yang mendalam, dihantui oleh kenangan malam berdarah itu. Ia tidak lagi punya ayah atau ibu. Ia hanya punya satu hal yang tersisa dari ibunya, cincin emas yang selalu ia pakai. Cincin itu adalah satu-satunya pengingat akan cinta yang tulus dari ibunya. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari, ia akan menemukan apa yang terjadi pada ayahnya. Sementara itu, di dalam hutan, Mbah Sarwo hidup dalam kegelapan. Ia sudah tidak lagi menjadi manusia. Ia adalah babi ngepet, makhluk yang terkutuk selamanya. Ia tidak bisa kembali ke wujud aslinya, karena ia telah melanggar perjanjiannya dengan siluman babi. Ia tidak bisa menukar nyawanya dengan uang lagi. Ia harus hidup selamanya sebagai babi, dihantui oleh dosa-dosanya. Ia merasa terperangkap. Ia tidak bisa melarikan diri dari hutan, karena hutan itu telah menjadi rumahnya. Ia tidak bisa kembali ke desa, karena ia akan dibunuh.
Ia hanya bisa hidup sendirian, dihantui oleh bayangan-bayangan yang ia ciptakan sendiri. Ia melihat wajah-wajah orang yang ia bunuh. Ia melihat wajah Yusarmi, yang penuh dengan kesedihan. Ia melihat wajah Marni, yang penuh dengan ketakutan. Pada suatu malam, ia kembali ke gua tempat ia membuat perjanjian. Ia ingin meminta siluman babi untuk mengakhiri penderitaannya. Namun, yang ia temukan hanyalah kegelapan. Ia tidak bisa melihat siluman babi, tetapi ia bisa mendengarnya. Kau pikir kau bisa lari, Mbah Sarwo? Bisik siluman babi itu, suaranya bergemuruh. Kau tidak akan pernah bisa lari. Kau telah menjadi bagian dari kami. Kau telah menjual jiwamu, dan sekarang kau harus hidup dalam penderitaan selamanya. Ampuni aku, teriak Mbah Sarwo, dalam wujud babi. Aku tidak ingin kekayaan ini. Aku ingin kembali menjadi manusia. Siluman babi itu tertawa. Tawanya dingin dan penuh kebencian. Terlambat. Kau sudah membuat pilihan. Kau memilih kegelapan, dan sekarang kegelapan itu akan menelanmu bulat-bulat. Mbah Sarwo merasa putus asa. Ia tahu, tidak ada jalan keluar. Ia telah dihukum. Ia telah dikutuk. Ia harus hidup selamanya sebagai babi, tanpa harapan, tanpa masa depan. Ia akan menjadi makhluk yang paling dibenci dan ditakuti. Ia akan menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, sebuah kisah tentang keserakahan yang berakhir dengan tragedi. Ia meninggalkan gua itu, kembali ke dalam hutan. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia hanya tahu bahwa ia harus hidup dalam penderitaan. Ia akan hidup dalam kegelapan, dihantui oleh dosa-dosanya. Ia adalah babi ngepet, makhluk terkutuk yang akan selamanya membayar harga dari keserakahannya. Ia telah membuat pilihan yang salah, dan sekarang ia harus membayar harganya dengan penderitaan yang tak berkesudahan. Tahun demi tahun berlalu. Kabar tentang Mbah Sarwo dan kegilaan yang ia ciptakan malam itu perlahan berubah menjadi legenda. Di desa Kertamukti, nama Mbah Sarwo tak lagi disebut dengan amarah, melainkan dengan ketakutan. Kisahnya menjadi dongeng pengantar tidur bagi anak-anak nakal, sebuah peringatan untuk tidak pernah menyerah pada keserakahan. Rumah megahnya yang terbengkalai kini menjadi saksi bisu dari dosa yang ia lakukan. Tak ada yang berani mendekat, karena mereka yakin, di dalamnya masih bersemayam roh-roh yang tak tenang. Marni, putri Mbah Sarwo, tumbuh dewasa di bawah asuhan bibinya. Ia tidak pernah melupakan malam mengerikan itu. Namun, ia tidak membenci ayahnya. Sebaliknya, ia merasa iba. Ia tahu, ayahnya bukanlah iblis, melainkan korban dari keputusasaan sendiri. Ia tidak tahu kemana ayahnya pergi, tetapi ia yakin, ayahnya masih hidup, bersembunyi di suatu tempat, dihukum oleh kegelapan yang ia pilih. Cincin emas pemberian ibunya masih melingkar di jarinya, satu-satunya benda yang menghubungkannya dengan masa lalunya. Suatu hari, Marni, yang kini telah menjadi wanita muda, memutuskan untuk kembali ke hutan. Hutan itu adalah tempat terakhir ayahnya terlihat. Ia tidak tahu apa yang ia cari. Mungkin sebuah jawaban. Mungkin sebuah akhir. Ia berjalan di tengah pepohonan yang rindang, mengikuti jalan setapak yang hampir hilang. Semakin dalam ia melangkah, semakin ia merasakan hawa dingin dan berat yang aneh. Di tengah hutan, ia menemukan sebuah gundukan tanah, di bawah pohon beringin yang sangat besar. Di atasnya, ada sepotong kain robek yang ia kenali. Kain itu adalah bagian dari baju yang dikenakan ayahnya pada malam itu. Jantung Marni berdebar kencang. Ia tahu, ia telah menemukan sesuatu. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Bukan suara bisikan, tetapi suara tangisan. Tangisan yang menyayat hati, penuh penyesalan. Suara itu berasal dari dalam gundukan tanah. Marni, yang penasaran, mendekat. Ia menggali gundukan itu dengan tangannya. Tanah yang keras dan kering, seolah sudah lama tidak tersentuh. Setelah menggali beberapa saat, ia menemukan sesuatu. Sesuatu yang keras dan berbulu. Ia membersihkan tanah yang menempel pada benda itu. Tangisnya pecah. Ia menemukan sebuah patung babi dari batu. Namun, patung itu tidak seperti patung biasa. Patung itu memiliki sepasang mata yang, entah bagaimana, terlihat hidup. Mata yang penuh dengan kesedihan, penyesalan, dan duka yang mendalam. Mata itu adalah mata Mbah Sarwo. Ia telah dikutuk,
menjadi patung batu, abadi dalam penderitaan. Marni memeluk patung itu, menangis. Ia tahu, ini adalah akhir dari ayahnya. Siluman babi itu telah memberikan hukuman yang paling kejam. Bukan kematian, melainkan kehidupan abadi dalam penderitaan. Mbah Sarwo akan selamanya terperangkap dalam wujud babi, tidak bisa mati, tidak bisa kembali menjadi manusia. Ia akan selamanya dihantui oleh dosanya. Marni tidak bisa membawa patung itu. Ia meletakkannya kembali, lalu menguburnya lagi. Ia tahu, ini adalah cara terbaik untuk menghormati ayahnya. Ia membiarkannya beristirahat dalam damai, jauh dari dunia yang pernah ia hancurkan. Ia kembali ke desa, hatinya terasa lebih ringan. Ia tidak lagi harus mencari. Ia telah menemukan akhirnya. Kisah babi ngepet kini menjadi legenda, sebuah cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah itu adalah pengingat tentang bahaya keserakahan, tentang konsekuensi dari pilihan yang salah, dan tentang harga yang harus dibayar untuk kekayaan yang didapat dengan cara curang. Mbah Sarwo mungkin telah tiada, tetapi kisahnya akan hidup selamanya, menjadi pelajaran bagi siapa saja yang tergoda untuk mengikuti jalan gelap. Kisah ini adalah tentang penderitaan yang tak berkesudahan, dan tentang sebuah kutukan yang abadi.